berlomba-lomba kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya semesta langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Iya. Kalau di ayat 21 ini surat Al-Hadid, Allah menggunakan seruan berupa sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Kalau di surat Ali Imran ayat 133 tadi, Allah menggunakan seruan berupa sari'u. Gitu. Nah, ini mau kan cepet-cepet toh kon cuk suwen. Jadi untuk mengampuni untuk mendapatkan ampunan Allah itu harus cepet-cepet. Mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, mumpung masih sempat. Nah ini ayat 21 surat Al-Hadid ini Allah menggunakan kalimat sabiqu. Sabaqo iku ngalep. Nek sabiqu goleko nok ngarep. Mulane harus melakukan musabaqah atau fastabiqul khairat. Jadi itu sampai ketinggalan. Mergo kono yo golek ampunan, itu golek ampunan dengan berbuat berbagai macam amalan-amalan. Ojo kalah. Ngono, nggih. Musabaqah supaya nanti kita termasuk di dalam golongan orang as-sabiqun as-sabiqun. Ngono. Ojo malah wis nang kon sampean ngarep sampean dhisik ae kamu aku mburi-mburi rugi. Bukan beruntung, rugi. Makanya tadi kata Allah wa ulaika humul muflihun, mereka itu orang yang beruntung. Orang beruntung berarti tidak rugi. Jadi ini orang yang tidak melakukan musabaqah fil khairat ya rugi. Lah rugine apa? Ya rugi waktu rek. Wong waktune sempat gak digawe. Waktune sehat gak digawe. Waktune cek kuat gak digawe, rugi. Jadi kesehatannya tidak beruntung. Kekuatannya tidak membawa keuntungan. Kesempatannya tidak tidak mendatangkan keuntungan, ya rugi. Mulane jare Allah, ngelingno rek, aja lali rek, wal asri lho rek. Demi waktu. Hidupmu itu tergantung waktu. Nah, waktumu sampai kapan? Ya gak ero, itu rahasia Allah. Mulane gunakan sabiku, kudu berlomba. Karena kalau tidak, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Lah supaya gak rugi apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali kalau tidak ingin rugi, maka harus masuk dalam alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Begitu. Oh nggih. Yes. Nah, saiki mergo jame wis jam 10. Kita masuki bahwa sesungguhnya Allah itu tidak butuh iman kita. Ya.
Nah, kenapa kok Allah menyerukan untuk beriman? Itu bukan kebutuhan Allah. Seruan itu adalah seruan dari yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena Allah sayang dan kasih kepada manusia, maka diserukan. Mengapa kok begitu? Karena ada balasannya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi Allah sudah menetapkan posisinya dia sebagai Maliki Yaumiddin, sebagai raja yang akan menguasai pada hari pembalasan. Sing apik bakal dikai balasan yang baik, yang menyenangkan. Yang jahat juga akan diberi balasan yang merugikan dan membawa penderitaan. Mulane ini ketetapan Allah, ini qadha dari Allah, tidak ada yang bisa merubah bahwa Allah menciptakan surga sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, dan Allah pun menciptakan neraka sebagai balasan orang-orang yang melakukan kejahatan dan keburukan. Itu qadha Allah, tidak bisa. Nah, tinggal sekarang manusianya, kon golek apa nanti? Golek yang membawa kepada kebahagiaan atau golek yang mengakibatkan penderitaan? Nek kon pe golek yang membahagiakan, kon kudu lewat iki jalure. Dan nek awakmu kepengin oleh penderitaan, ya lewat kene. Nah, mungkin ana wong takon, "Lah enak ndi, Pak? Dalane menuju kepada kebahagiaan dengan menuju kepada penderitaan." Nek dalane ngono, saiki iku sing menuju penderitaanku dibuat mulus. Bila perlu jalane gak gerunjal-gerunjal dan menyenangkan, rindang, asri, ya. Dan itu sudah diterangkan Allah, zayyana, Allah memperindah, ya. Apalagi bagi manusia itu zuyyina, sudah diindahkan bagi manusia, linnas. Jadi semua dipandang indah. Nah, bagi orang-orang Islam ini mengalami perjalanan yang terjal, yang banyak gangguannya, yang mungkin agak susah begitu. Dengan penderitaannya, dengan kemiskinannya, dengan sering-sering sakitnya misalnya. Itu jalan ke surga. Wong loro kok? Iya, wong loro itu termasuk jalan ke surga. Bukankah Rasulullah telah menjelaskan, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan segala penderitaan, tetapi dia tetap bersabar, kendati pun seperti ditusuk duri dan berdarah, kalau dia sabar, maka Allah akan merontokkan dosa-dosanya. Ya enggak? Jadi jangan melihat loro itu. Justru Allah kadang-kadang menguji manusia, ditekakno penyakit iki kek loro. Eling enggak mbek aku? Ngono. Iku cek eling. Muga-muga elinge waktu loro iku ndadekno eling sak teruse. Aja sampai eling waktu loro itu bareng wis waras lali meneh. Ngoten nggih. Eling itu. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan kesadaran, ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia-manusia itu kalau sedang diuji oleh Allah dengan kelonggaran, dengan kesenangan, dengan kenikmatan, dia mengatakan, waduhai Tuhanku sekarang ini sedang memuliakan diriku. Tapi sebaliknya,
orang yang diuji, idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Kalau dia sedang diuji oleh Allah dengan segala kesempitan, ya, mungkin langkahnya cari kerja rotok angel dan sebagainya, mungkin hasil usahanya rotok gak lancar, upomo, nggih, faqaddara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Dia kemudian ngomong, waduh, hari ini saya sedang sial, saya tidak mendapatkan sedikit pun kemuliaan dari Allah, saya lagi dihinakan oleh Allah. Jangan, ya, nggak boleh sikap begitu. Nek enak baru ngelem, nek gak enak nyelatu. Iku sikape wong kafir menurutku. Dan ini mungkin kita seringkali juga begitu. Nek ana wong sering ngekeki kita, kadang-kadang kita itu menyanjung-nyanjung. Iku lho wong apik. Saben-saben aku diteri terus. Iwak dikeki, cap jahe dikeki, kebuli dikeki. Wah, apik wong. Tapi nek ana wong gak tau ngekeki, oh ojo. Kaya wong iku wong medhit iku. Iku wong pahit. Wis medhit ate pahit sisan Mas. Ojo rek. Karena kalau ada orang yang tidak suka memberi itu pasti ada sebab atau alasan. Jangan. Itu termasuk ujian kita. Bagaimana kita diuji oleh Allah dengan sikap kita menghadapi orang-orang semacam itu. Ojo koyok wong tadi. Ya, ngene idza mabtalahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nek sedang diberi kesenangan baru mengatakan, "Oh, bagus itu. Berarti Tuhan itu baik." Tapi kalau sedang diuji dengan kesulitan mengatakan, "Wah, Tuhanku tidak memuliakan diriku." Itu artinya nyelatu wong. Cok ya. Jangan, nggih. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut keterangan dari Al-Quran, apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa di dalam surat Ibrahim ayat berapa tadi? Ayat 8. Coba dibuka bersama. Setelah Allah menerangkan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Monggo. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, terus diterusno. Wa qala Musa in takfuru jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Monggo. Dan Musa berkata, jika kamu orang yang ada di bumi, dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya. Itu supaya manusia ini
tidak merasa bahwa dirinya lah yang menentukan segala-galanya. Allah itu tidak butuh iman kita. Allah juga tidak peduli dengan kekafiran manusia. Sakarepmu, kon milih jalan iman silakan, kon milih jalan kafir silakan. Itu bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan kamu sendiri. Kon iku golek apa? Golek enak tak golek gak enak. Nek golek enak, ikuti tuntunan sing dalan sing enak. Aku mau duduno tok. Aku hanya menunjukkan wahadainahun najdain. Aku hanya memberi petunjuk dua arah jalan. Iki lho rek jalan ke surga, iki lho rek jalan ke neraka. Hanya ngono. Lah kon milih endi jalanmu? Sakar. Wong bisa ya akibatnya ya kok tanggung dhewe-dhewe begitu. Makanya sampai Nabi Musa mengatakan in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, sekalipun kamu ini hai Bani Israel dan juga orang-orang di muka bumi ini semuanya takfuru, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, maka tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap keagungan Allah, tidak berpengaruh sama sekali terhadap kekuasaan Allah, dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Karena apa? Karena fa innallaha laghaniyyun hamid. Karena sesungguhnya Allah tetap kaya lagi, tetap maha terpuji. Meskipun kalian tidak pernah memuji Allah, tapi malaikat selalu bertasbih. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bahkan burung-burung yang berterbangan di angkasa itu juga sedang bertasbih kepada Allah. Ayam-ayam yang berkokok di waktu pagi itu pun juga sedang bertasbih kepada Allah. Tanam-tanaman, pohon-pohonan yang kemudian mengeluarkan bunga dan bunganya berbau harum dan kemudian mengeluarkan buahnya, dan buahnya kamu makan, itu adalah hasil tasbih daripada pohon-pohon itu. Cuma kamu tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Mereka memuji kesucian Allah. Maka karena itu, kalau kamu hanya ini saja, berapa sih usiamu? Berapa sih kebutuhanmu? Tidak banyak, gak apa-apa. Kamu ingkar semua silakan. Tapi walaupun kamu itu beriman semuanya, juga tidak menambah keagungan Allah, tidak akan menambah kekayaan Allah, tidak akan menambah dari kemuliaan Allah. Allah sudah tetap maha mulia, Allah tetap maha terpuji, Allah maha tetap tertinggi, dan Allah tetap maha kuasa. Tetapi jangan lupa bahwa kalian nanti akan menghadapnya di saat sebagai maliki yaumiddin. Di sanalah kamu akan mendapatkan balasanmu masing-masing. Maka karena itu ada sebuah hadis yang panjang sekali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini mengingatkan manusia-manusia termasuk kita, yang berasal dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dan sabdanya ini karena mendapatkan bisikan atau inspirasi dari Allah berupa hadis qudsi. Makanya bahasanya ini bahasa Nabi, tetapi intinya ini adalah ilham dari Allah.
Nabi berkata kepada Abu Dzar, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan diriku berbuat zalim. Maka Allah tidak pernah berbuat zalim. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid, tidak sama sekali. Maka oleh karena itu, wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku tetapkan kezaliman itu haram bagi kalian. Maka oleh karena itu, fala tadzalamu, maka kalian jangan saling mendolimi. Eling-eling. Ya. Karena kezaliman itu adalah sifat yang paradok, bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Allah. Kamu tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Gitu. Walaupun kamu jadi apa saja, ya, jadi orang besar, jadi orang kecil, jadi bapak, jadi ibu, jadi mbah, jadi kakek, jadi guru, jadi presiden, jangan sampai kamu berbuat zalim. Apalagi kamu pemegang hukum, yaitu sebagai hakim. Hati-hati kok. Kamu diancam dengan alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Hati-hati. Kemudian yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhal, sesungguhnya kalian itu dulunya adalah tidak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa, ya, jenenge duit gak ngerti, bubur gak ngerti, susu juga ngerti, sing penting ngertimu kok emplok. Nggih, waktu kecil nangis ditatei ibu mau. Upamane ibuke gak iso keluar air susunya, didulang ambil bubur ya mau. Itu namanya kamu tidak tahu apa-apa. Tetapi kemudian setelah dewasa kamu mulai muncul pola berpikirmu, pengertianmu, intelektualmu meningkat, maka illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berinya petunjuk. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa kita semua yang hadir di sini ini sedang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, karena kita sudah terlepas dari masa-masa safih. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang jahil. Kita tetap bertahan untuk selalu dekat dengan Allah dan mencari ampunan Allah. Maka oleh karena itu, fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya ahdikum, aku akan memberi petunjuk pada kalian. Mulanya ini adalah petunjuk dari Allah itu sing temenan. Waktu sholat, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berikan petunjuk kami ya Allah, siratal mustaqim, jalan yang lurus, sing bener, sing gak menggak-menggok, nggih, sing gak noleh. Ngene wong urip kudu sing istiqomah. Istiqomah itu madhep. Wong Islam sing istiqomah ya madhep nang Islame. Wong mukmin sing istiqomah ya madhep kepada keimanannya. Ojo terpengaruh ke sana, jangan terpengaruh ke situ. Ya. Kadang-kadang dipengaruhi dengan jabatan yang sudah berubah, dipengaruhi oleh kedudukan sudah berubah. Hati-hati, harus istiqomah. Nomor 3, waduh wis macam 11. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i,
kalian itu dulunya adalah tidak punya makanan, nggak punya apa-apa. Nah, dalam perutmu siapa? Kamu punya apa waktu kamu masih di perut? Yeah. Tapi kamu kan hidup. Apa ibumu merasa memberi makan kamu? Yang tahu ibu-ibu, bapak-bapak karo. Ibu-ibu ada waktu mengandung merasa enggak nyusoni anaknya no kandungan? Enggak, ya kan? Illa man at'amtuhu, kecuali akulah yang memberi makan. Wong mangan itu secara logikanya mangan itu kudu gawe apa? Mulut kan? Enggak, makan dengan mulutnya. Tapi apakah bayi-bayi yang sama lahirkan itu ono segane, ono budure, ono tempene? Enggak ada. Justru makanan yang waktu itu diberikan Allah bukan lewat mulut, tapi langsung berhubungan dengan ibunya. Maka oleh karena itu, fastabimuni at'imkum, maka mintalah kamu makan kepadaku, jaluk omongan aku pasti memberi. Nah, bagaimana caranya? Ya Allah, minta pisang, terus teko tah pisangnya. Yuk kamu ngono. Nah, iku nek wedhus. Iku nek sapi ngono ku. Lah menungso digawe akal, diberi otak. Ya apa carane iso ngunduh gedang? Bukan hanya minta, ngunduh gedang. Berarti harus menanam dulu. Menanam terus dirawat dulu. Kamu menanam itu pun gak melok lapo-lapo, cuma menanam tok. Nggih ta? Mari ngono sing uripno tanamanku sapa? Terus mari ngono sing ngetokno bentute iku sapa? Bentut kok kemudian dadi malih gedang iku sapa? Iku aku kabeh. Mulane aku sing ngekeki mangan awakmu. Tujuannya apa? Supaya kon nek iso ngunduh gedang gak kok pangan dhewe. Tapi aja lali, ya, ater-ater. Eling ngono, pas satu hati wis mangan gedang apa durung? Ngono lho. Iku intermezzo tok, aja ngono terus kabeh ngeteri gedang. Itu begitu, pola berpikirnya harus begitu. Terus yang nomor 4-nya ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ar illa man kasautuhu. Kamu itu dulu asalnya itu telanjang. Nggih. Waktu no perut ibumu itu lho, kon iku gawe apa, duwe apa? Tidak punya selembar atau sehelai benang pun kamu tidak punya. Tapi sekarang kau punya baju bagus-bagus. Ini adalah karena aku yang memberi pakaian itu. Tapi jangan berpikir kayak wedhus mana loh ya. Kalau wedhus itu sudah diberi pakaian oleh Allah, dengan begitu berupa apa? Berupa bulu-bulunya, warna-warnanya, itu pakaian. Tapi manusia berbeda. Manusia kalau ingin punya pakaian ya harus berusaha dengan kemampuan yang diberikan Allah untuk menciptakan pakaian. Kalau dulu pakaian itu dipintal dari kapuk, nggih. Makanya dulu itu adanya katun. Bahkan Allah mengeluarkan hewan yang bisa mengeluarkan benang. Apa itu? Ulat sutra. Itu Allah yang memberi, bukan kamu. Kamu kan hanya memberikan makanan tok pada ulat itu dengan daun apa? Arpe. Ya cukup tok. Masih daunnya itu sing uripno sapa dudu kon kan. Kamu hanya memelihara tok daun itu menjadi subur, engko pakakno
ngene ulermu sing gawe sapa? Ya aku. Sing ngetokno apa namanya liurnya itu sapa? Ya aku. Kok sampai jadi dawa beberapa meter itu sapa? Aku. Mari ngono metu akalmu kok pintal, kemudian kamu buatkan kain, kamu tenun, itu teko aku. Ngono lho. Maka oleh karena itu fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku pun akan memberi pakaian kepadamu. Termasuk nanti kalau kita di surga, di akhirat minta pakaian pada Allah. Karena tatkala kita mati hanya dibawain kain putih, kain kafan, gitu. Dan itu pun menjadi hantu, nikmatu, gitu. Tapi nanti kamu akan saya sediakan takwa, dan libas yang paling baik itu bersumber dari takwa. Jadi walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian dari takwa itulah pakaian yang terbaik. Yang kelima, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kalian itu biasa sekali melakukan perbuatan salah, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Ya gak apa-apa, memang itu sifatmu. Tapi aja lali, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, saya akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka oleh karena itu jangan lupa fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku supaya aku bisa mengampuni kalian. Nah, nek kalian gak minta ampun kepadaku, ya gak iso rek gitu. Maka oleh karena itu cara minta ampun tadi itu ada dua seruan. Pertama harus sari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah, bercepat-cepatlah kalian menuju kepada ampunan Tuhanmu. Seruan yang kedua, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlombalah kalian menuju kepada ampunan dan surga Tuhanmu. Jangan sembrono, jangan gembleno. Dan kemudian yang nomor 6, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dzurrin fadurruni. Wahai hamba-hambaku, kamu tidak akan bisa melakukan kesulitan untuk menyulitkan diriku. Tidak mampu. Kamu gak iso ganggu aku, kamu gak iso merongrong aku, kamu gak iso memprovokasi aku, apalagi mengancam diriku. Gak bisa. Kamu itu siapa? Gitu. Maka oleh karena itu, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan juga kamu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga kamu bisa memberikan manfaat untukku dengan imanmu. Kamu kafir tidak akan mengganggu kehormatanku, kamu kafir tidak akan mengganggu kemuliaanku, kamu beriman pun juga tidak menambah keagunganku. Begitu. Nomor 7, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ini pernyataan Allah, ini statement Allah. Wahai hamba-hambaku, jika sekiranya kamu mulai yang pertama sampai yang akhir, sampai akhir kapan wallahu alam. Yang pertama jelas Nabi Adam,
juga wa insakum wa jinnakum, baik dari golongan jin maupun manusia. Mulai pertama mereka bersikap untuk bertakwa kepadaku, semuanya bertakwa kepadaku, tidak ada yang melanggar sedikit pun. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah kemuliaan atau kekuasaanku sedikit pun, tidak akan menambah. Jadi masih kabeh iki bersyukur, kabeh beriman, kabeh bertakwa, saya tidak menambah keagungan saya, tidak pengaruh gitu. Nomor 8, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdari qalbin rajulin waqiti minkum ma naqasa. Oh, nomor berapa tadi? Oh iya, jika sekiranya ada di antara kalian, baik yang pertama maupun yang terakhir, golongan jin maupun yang lainnya, semuanya ini bersatu untuk afjari qalbin wahidin, semua melawan menentang durhaka kepadaku. Semua manusia di dunia sak jin pisan durhaka kepadaku, maka ma naqasa dzalika min mulki syai'an, juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemuliaanku. Jadi nggak bisa mengganggu. Arep merongrong, apalagi mau mengadakan kudeta kepada Tuhan, nggak bisa. Oh niku sapa arep mengkudeta nang Allah itu, ya. Kalau protes sakarepmu, kamu puas sakarepmu, gak puas sakarepmu, begitu. Kemudian nomor 9, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma inti illa kama yanqusul mahid idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, jika sekiranya kalian ini mulai pertama sampai akhir, jin dan sebagainya, mereka berada dalam satu lembah, satu dataran, dan kemudian mereka berkumpul itu untuk memohon kepadaku. Masing-masing orang punya kepentingan minta kepadaku, dan kemudian aku beri apa yang diminta masing-masing, semuanya aku cukupi. Itu sebenarnya dia tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan yang aku punya, kecuali illa kama yang kustul mahid atau mihyat idza udkhilal bahr, kecuali hanya seperti jarum dimasukkan ke dalam air, maka ujung jarum yang ada airnya itulah harta yang aku gunakan untuk mencukupi seluruh makhluk. Maka oleh karena itu Allah tidak peduli dengan iman kita, tidak butuh iman kita, tidak peduli dengan kekafiran mereka. Sakarep-karep bergopo, kabeh itu nanti akan berpulang kepada diri mereka sendiri. Itu. Maka oleh karena itu, wa man kafara fa'alai kufruhu, barang siapa yang kafir, maka dia akan menanggung akibat daripada kekafirannya itu. Terakhir nomor 10, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum ukhsiha lakum, sesungguhnya semua perbuatan dan perilaku semua kalian itu nanti akan aku beberkan. Eleng-eleng, akan dibeberkan, lembar demi lembar, huruf demi huruf, foto-foto, videonya
Ingatkan, Allah akan memberikan video pada kita semua apa yang kita lakukan. Ya, jangan lupa di surat Ali Imran itu sudah dibuka, ya, di ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law annaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Bisa dibaca terjemahannya? Monggo. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sebenarnya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Iya, begitulah keagungan Allah. Meskipun Allah itu juga menyediakan balasan-balasan dari kejahatan, tapi Allah masih punya sifat rauf, akan tetap bersikap santun, menyantuni kepada hamba-hambanya. Cuma mereka yang disantuni itu yang tidak mau mengerti dan tidak menerima. Itu persoalannya. Maka oleh karena itu kata Allah, hamba-hambaku ingat bahwa nanti apa yang sudah kalian lakukan, baik ada orang yang melihat atau tidak ada yang melihat, semua tercatat jelas karena saya mengirimkan 2 intelijen atau 2 orang reserse yang selalu meliput perbuatanmu, yaitu Raqib dan Atid. Itulah yang nanti yang akan menampilkan video gambaran hidupmu, sehingga semuanya akan terbeber dengan uhsiha, dengan sejelas-jelasnya. Maka oleh karena itu, setelah itu summa ufikum iyaha, kemudian aku balas dengan sempurna dari perbuatan-perbuatan itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik di dunia ini, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, berbuat jahat, maka akibat kejahatan itu pun akan kamu tanggung sendiri. Maka karena itu, faman wajada khairan, barang siapa yang nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, gambaran videonya, melihat kebaikan-kebaikan, maka faliyahmadillah, maka bertahmidlah, alhamdulillah. Apalagi nanti sudah masuk surga. Alhamdulillahilladzi wa'ad sadaqa wa'dana wa awrasana al-ardh, seterusnya itu. Nggih. Tuh, jangan lupa. Tapi bagaimana kalau tidak baik hasilnya di sana? Faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang di sana mendapati hal sebaliknya tidak menyenangkan, maka jangan salahkan siapa-siapa, tetapi salahkan dirinya sendiri. Begitu pesan Allah. Maka oleh karena itu, Allah tidak butuh imanmu dan Allah tidak peduli dengan kekufuranmu. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.